gitu ya. Apalagi kan di awal kamu bilang hatinya lagi gak baik-baik aja nih. Cinta monyet Kak. Kalau kita ingat-ingat lagi, kesuksesan itu nggak hanya cuma dari satu pintu ya Kak. Benar banget Herla. Karena Tuhan tuh tahu bagaimana mempertemukan kita dengan kesuksesan yang ada gitu. Halo Gen Ranger, selamat datang di Gabut, podcastnya Genre Kabupaten Tangerang. Halo teman-teman, semoga tetap sehat selalu dan bahagia ya. Nah, kenalin nih, namaku Herlan Prakasarianto dari Forum Genre Kabupaten Tangerang. Dan pada hari ini, aku bakal membawakan segmen podcast berjudul Lilir atau Lika-Liku Remaja. Yang pastinya pada podcast kali ini kita bakal membahas tentang seputar dunia remaja, dimulai dari permasalahan, terus juga alur dan hal apa aja sih yang dirasakan oleh remaja dalam ketika menjalani hidupnya, seperti itu. Dan tapinya hari ini aku nggak bakal sendirian dong, karena bakal ditemenin nih oleh salah satu Duta Genre Provinsi Banten tahun 2023 dari perwakilan Kabupaten Tangerang itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan Kak Giska Maulida Arwani. Halo Kak Giska. Halo Herla. Gimana Kak Giska kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kamu sendiri gimana lah kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Cuman untuk perasaan aku lagi nggak baik-baik aja nih Kak. Wadidaw. Nah, Kak Giska. Iya Herla. Kak Giska merupakan finalis Duta Genre Provinsi Banten tahun 2023, Iya. delegasi dari Kabupaten Tangerang itu sendiri. Nah, aku mau nanya, bagaimana sih perasaannya bisa diamanahkan ataupun terpilih nih sebagai finalis Duta Genre Provinsi Banten tahun ini? Ya, untuk perasaannya sendiri sih pasti seneng banget sih ya Erlang ya. Aku sangat bersyukur banget karena sudah diberi kesempatan oleh Kabupaten Tangerang untuk menjadi salah satu delegasi yang dikirimkan untuk audisi Duta Genre Provinsi Banten tahun 2023 gitu. Dan alhamdulillahnya lagi aku masuk ke 10 besar putri ya, dan menjadi finalis dan sekarang sudah menjadi Duta Genre Provinsi Banten tahun 2023 gitu. Berarti pengalaman yang Kak Giska ikutin banyak nih ya? Ya, lumayan banyak sih Lang. Wah, luar biasa banget. Nah, mungkin teman-teman sekalian yang nonton pada penasaran nih Kak, pengalaman yang Kakak ikutin dari sebelum audisi sampai selesai audisi dan sekarang menjabat sebagai seorang duta, apa aja sih benefit yang Kakak dapetin? Ya, untuk benefitnya itu sendiri sih pasti banyak banget sih ya yang aku dapetin. Mulai dari yang pertama tadi kamu bilang pengalaman itu sendiri aku banyak banget dapetnya. Dimulai dari masa karantina gitu ya, dari awal-awal audisi gitu ya, terus juga sampai akhirnya menjadi duta gitu. Itu banyak banget pengalaman yang aku dapetin. Terus juga aku dapet banyak teman juga dari kabupaten dan juga kota yang ada di Banten. Dan juga aku juga bisa bertemu dengan orang-orang hebat nih ya kan di sana, baik itu dari sesama finalis ataupun bahkan senior-seniornya atau bahkan para juri gitu. Dan itu bikin aku banyak belajar gitu. Wah, berarti benefit dari Kak Giska dapetin banyak banget nih ya? Iya, banyak banget sih Galang. Nah, betul banget. Nah, berarti Kak Giska yang awalnya dari nggak tahu jadi tahu, yang dari awalnya nggak bisa jadi bisa nih. Betul banget Herla. Nah, luar biasa banget. Nah, tapi sebelumnya aku pengen nanya nih Kak. Sebelumnya maaf banget nih. Ya, boleh. Boleh. Jadi, aku mau nanya, umur Kak Giska ini sekarang berapa sih menjabat sebagai seorang duta? Ya, untuk umur aku sendiri sih sekarang masih 18 tahun sih Lang. Kalau kamu sendiri umurnya berapa nih Lang tahun ini? Wah, alhamdulillah tahun ini aku umurnya 15 tahun, Kak. Wah, masih muda banget ya. Iya, betul banget. Dan kita berdua masih bisa dibilang sebagai kategori seorang remaja. Betul banget, seorang remaja. Tapi nih ya, BTW, mungkin teman-teman sekalian masih belum tahu nih, Kak. Remaja itu seperti apa sih? Dan remaja itu kayak apa sih? Gitu. Siapa mungkin, gitu ya, Iya, betul remaja? banget. Mungkin Kak Giska bisa kasih tahu? Ya, nah untuk remaja ini sendiri dari usianya dulu gitu mungkin ya. Nah, dari usianya ini kalau menurut BKKBN itu usia dari 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai remaja. Tapi kalau misalnya menurut WHO ini sendiri, remaja itu dari 10 sampai 18 tahun gitu. Nah, kalau misalnya dari usianya nih ya, kita mungkin bisa kategorikan dari SMP, terus juga SMA, lulus SMA gitu ya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai remaja. Nah, masa-masa ini itu disebut dengan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Itu adalah remaja. Nah, dalam masa transisi ini sendiri remaja itu mengalami beberapa hal nih gitu. Mulai dari perkembangan fisiknya ya kan. Itu juga terjadi karena masa-masa pubertas gitu kan. Ya, yang dari laki-laki itu yang mulai mimpi basah, terus juga dari perempuan yang sudah mulai menstruasi gitu. Nah, dari situ dari pubertas ini juga akan mempengaruhi perubahan fisiknya ya kan Lang. Terus juga perubahan mentalnya kayak gitu.
Oke, tapi kayaknya Kak Giska ketinggalan satu hal, Kak. Apa tuh, Lang? Itu sifat seorang remaja. Oh iya, sifat seorang remaja ya, ya benar banget sih. Jadi remaja itu punya beberapa sifat yang muncul karena mungkin ada ya beberapa perubahan itu kali ya, perubahan fisik, perubahan mental gitu ya. Makanya ada beberapa sifat yang tidak ada nih waktu di anak-anak, tapi ketika remaja itu akhirnya muncul. Mungkin teman-teman sekalian pada penasaran nih Kak, hal apa aja sih yang relate sama remaja sekarang yang dirasain tuh? Terutama dari Kak Giska sendiri, biasanya Kak Giska sendiri apa aja sih yang sering dirasakan sama Kak Giska gitu? Iya, oke. Nah, untuk apa aja sih gitu ya yang aku rasakan atau mungkin sifat-sifat yang akhirnya muncul ketika aku beranjak gitu ya dan akhirnya menginjak usia remaja ini gitu ya. Mengenai sifat ya Lang ya. Nah, sifat yang muncul gitu ya, terutama mungkin dari diri aku sendiri gitu ketika menginjak usia remaja ini ya. Yang pertama pastinya itu labil ya. Aku tuh mudah banget berubah-ubah gitu ya. Yang tadinya pengen ini ternyata gak jadilah jadi pengen itu gitu ya. Jadi mudah banget berubah, labil. Terus juga ada yang namanya FOMO ya kan, sekarang itu banyak banget nih kan tren-tren di aplikasi-aplikasi itu, media sosial itu ya kan, banyak banget yang akhirnya FOMO, ikutan ini ikutan itu gitu. Terus juga ada insecure ya kan, pernah nggak sih ngerasain insecure? Pasti. Wah, ya kalau itu mah pasti pernah pasti banget kan sering gitu. Kak aku Iya, tuh dan gitu. aku juga pernah merasakan itu karena mungkin di usia remaja ini kan kita mengalami banyak perubahan ya, apalagi di perubahan fisik gitu kan, dan mungkin itu yang jadi bikin kita tuh insecurean gitu, minderan, apalagi kalau misalnya kita udah ngerasain yang namanya jatuh cinta. Ya Aduh, kan? kalau nggak salah namanya cinta monyet ya di masa remaja itu. Cinta monyet gitu, walaupun yang dilakukan oleh manusia. Iya, betul. Iya, nah mungkin karena kita merasakan ketertarikan gitu ya kepada lawan jenis gitu ya. Jadi kita tuh pengen tuh kayak kita tuh memperhatikan penampilan banget gitu ya. Jadi kayak nggak boleh ada yang kurang nih, nggak boleh ada yang jelek nih. Gue tuh harus perfect gitu lah, ya, betul supaya ya banget. menarik orang yang kita suka gitu. Atau sekarang mungkin bilangnya crush gitu ya. Widih, keras-kerasan deh. Nah, kalau dari kamu sendiri pernah nggak nih Herlang atau ada pengalaman nggak nih mengenai cinta gitu ya? Apalagi kan di awal kamu bilang hatinya lagi nggak baik-baik aja nih Kak. Aduh. Emang kenapa sih? Kalau dari Herlang sendiri ini pernah nggak ngerasain yang namanya cinta monyet itu? Aduh. Aduh, gimana Cinta tuh? monyet ya. Iya. Sebenarnya mah pernah Kak. Itu aku alamin dari awal SD jujur, terus juga sampai akhir SMA. Wow, lama banget ya. Karena ada satu kejadian yang memang menurut aku tuh berkesan dan memang apa ya? Dari pandangan pertama tuh langsung kayak Jatuh cinta. aduh gitu Jadi kan. kayak masih anak-anak gitu ya, sampai akhirnya dewasa loh dia loh. Cintanya Ya. masih bertahan gitu loh. Kalau mau tahu juga sebenarnya tuh di awal kelas 5 tuh aku sempat ditolak pertama kali di situ. Wow. Dan itu benar-benar langsung merasakan galaunya seorang remaja robek-robek kertas dari lantai 2 ke bawah dan guru nanya ini siapa yang robek kertas? Siapa pelakunya gitu Iya, ya, dan dan pelakunya sedang sakit hati. Di situ pun aku masih tetap lanjut suka sama dia gitu Kak sampai akhirnya SMP, dan SMP pun kita masih satu sekolah gitu. Iya. Dan akhirnya dari situ pun aku coba bertindak lebih effort lagi dong dengan ngasih coklat setiap minggunya gitu. Waduh, effort banget nih ya. Walaupun begitu, tibalah di LDKS kan, aku ditarik maju ke depan karena dapat laporan aku ketahuan ngasih coklat dia di lingkungan sekolah tuh. Ya. Akhirnya ditanya, emang kamu suka sama Elan? Terus dijawab sama dia kencengnya, enggak Kak. Aduh. Nah dari situ apa ya, agak sedikit memudar rasa sukanya. Cuman semakin daring nih COVID, aku juga semakin suka lagi karena kebetulan kita satu kelas lagi. Waduh. Kerjain tugas bareng-bareng, dan akhirnya di situ pun aku juga dapat motivasi dalam belajar, yang dimana dari awal SD sampai SMP aku bertahan di 5 besar Kak, kayak gitu. Wow, keren banget sih. Tapi sedih sih Kak. Wah, jadi gitu ceritanya ya Erlang ya. Tapi emang dari yang aku dengar cerita kamu juga ya gimana bisa gitu ya, nggak sepanjang atau nggak selama itu, karena mau move on pun ketemu lagi ya nggak Iya. sih, satu sekolah lagi, satu lingkungan lagi gitu ya. Tapi dengan cara kamu menanggapi gitu ya atau menyikapi hal ini menurut aku keren banget sih itu Lang, dan patut kita tepuk tangan Makasih loh, gitu guys. ya, dan acukan jempol gitu, karena ya dengan sakit hati itu justru Herlang ini merubah atau mengupgrade dirinya gitu ya, bukan cuman bukan jadi insecure atau minder, malah justru pengen membuktikan gitu ya, malah pengen tampil nih, Aku ini tuh gue bisa loh gitu gitu ya, lah. ini gue nih gitu, gue tuh bisa loh gitu, dan gue keren loh gitu, menunjukkan itu dengan konsisten di akademiknya gitu ya. Menurut aku itu keren banget sih lah. Nah Kak Giska, Iya Herlang. kira-kira ada hal lain nggak sih soal percintaan gitu? Soalnya kan
kita ini remaja, ada nggak sih hal-hal relate yang lainnya yang kita dialami orang kita gitu? Ada Erlang. Apa Jadi tuh? selain kita tadi bahas FOMO gitu ya, terus juga labil, terus ada juga tadi percintaan ya kan yang berujung-ujung dikit lah ke insecurean gitu kan, karena kita punya rasa ketertarikan sama seseorang gitu. Nah selain itu ada juga remaja ini banyak banget remaja yang mulai kepo gitu, kayak rasa ingin tahunya tuh tinggi gitu Betul kan, banget, pengen tinggi tahu banget. ini, pengen tahu itu, pengen coba ini, pengen coba itu ya kan. Nah selain itu remaja juga punya sifat yang dia tuh mau mencari jati dirinya gitu. Jadi Betul di banget. proses-proses ini tuh dia masih kayak bertanya-tanya gitu ya, mencari jati dirinya itu yang seperti apa sih yang dia sukai, passionnya dia di mana gitu ya, dan juga kayak cita-cita gue tuh apa sih gitu, apa sih yang akan gue kejar kayak gitu. Wah itu betul banget sih Kak, jujur itu juga relate sama kejadian aku sekarang. Oh karena iya? kayak masih bingung nih, aku tuh kayak mau gimana nantinya ke depannya. Iya. Kayak gitu. Aku mau nanya lagi nih. Apa tuh? Lagi-lagi nanya gitu kan. Nah, soal dari Kak Giska sendiri, ada nggak sih pernah yang ngalamin masanya tuh Kak Giska merasa gue tuh mau seperti apa ke depannya gitu, Oh mencari ya. jati dirinya. Iya, ada sih ya pasti ya Herlang Ya. ya. Mungkin boleh cerita Kak? Boleh. Boleh banget ya. Nah, kebetulan ini juga terjadi baru-baru ini gitu ya. Masa Wah, nggak masih lama dari baru ini banget. gitu ya. Jadi kan aku di umur 18 tahun nih ya kan, aku baru lulus dari SMA aku gitu. Nah, di titik ini sih sebenarnya yang bikin aku tuh ngerasa kayak abis ini gue kemana ya. Nah, mungkin seperti banyak anak SMA ya gitu, atau pelajar SMA yang baru lulus gitu. Kita kan pengen kuliah gitu kan. Betul banget. Dan akhirnya mencoba lah keberuntungan di SNBP dan juga SNBT gitu. Dan alhamdulillahnya sebenarnya aku keterima di salah satu universitas negeri Wih, melalui alhamdulillah. jalur SNBT, ya alhamdulillah banget. Tetapi disinilah ya kan problemnya gitu ya, Apa tuh? masalahnya dan kebimbangan kelabilan si remaja ini terjadi gitu. Jadi disinilah gitu ya mulainya gini problemnya gitu, atau gimana aku akhirnya mencari jati diri aku tuh apa sih gitu, mau kemana sih aku gitu kan. Nah jadi aku tuh kepilih di universitas yang lumayan jauh gitu, dan kita tuh bukan kita sih, tapi aku tuh kayak nggak punya keluarga di sana, nggak punya saudara di sana gitu, dan akhirnya keluarga aku tuh kayak ragu gitu loh untuk melepas sendirian ke sana. Oh, jadi gitu. banyak pertimbangan ya, Iya, Kak? banyak banget pertimbangan, apalagi kan itu sebenarnya keterima di pilihan kedua. Di pilihan kedua ini tuh sebenarnya juga jurusan yang bukan aku minati banget nih, Lang. Jadi kayak emang aku kan awalnya tuh berminat banget ke psikologi. Nah, tapi di pilihan kedua ini aku pilihnya itu ekonomi pembangunan gitu. Sebenarnya nggak masalah sih, karena aku juga suka hitung-hitungan kan, dan ini memang udah aku pertimbangkan juga sebelumnya gitu. Tapi ternyata ya keluarga aku itu lebih mengarahkan aku untuk kayaknya jangan ambil deh gitu. Kayaknya lebih baik swasta dan deket sini gitu loh, karena kan untuk kalau misalnya perbandingan biaya itu sama aja. Setelah itu ada kelanjutan lagi nggak, Kak? Iya, jadi ya disitulah ya Lang, aku akhirnya mikir gitu kayak gue harus pilih mana nih, gue harus kemana nih gitu. Dan akhirnya aku mendapatkan jawaban bahwa kayak oke deh, aku akan ikutin aja jurusan yang aku mau kayak gitu. Karena ya entah itu di negeri ataupun swasta gitu ya, asalkan itu yang kita minati, asalkan itu yang kita mau, aku yakin bahwa kita bisa ngejalanin itu gitu. Dibandingkan aku pilih yang negeri itu ya kan, walaupun memang ya mungkin negeri gitu ya yang semua orang mau gitu, dan aku juga punya usaha untuk mendapatkan itu, tapi ya memang sepertinya lebih baik untuk ke pilihan lain. Nah, berarti pada akhirnya Kak Giska juga memilih jalannya sendiri ya, Kak? Iya, Dengan betul banget. penuh pertimbangan yang ada Benar banget ya, Kak. dan mengikuti kata orang tua. Tetapi di samping itu Kak Giska juga tetap nih kekeh bahwasannya gue tuh mau ke jurusan yang gue mau gitu. Iya, Sesuai lah ya. benar, jadi kayak mengikuti passion aja lah, jurusan yang memang bukan mungkin sih, tapi aku yakin bahwa aku bisa di sini gitu. Wah, luar biasa banget. Karena kalau kita ingat-ingat lagi, kesuksesan itu nggak hanya cuma dari satu pintu ya, Kak? Benar banget, Herlang. Karena Tuhan tuh tahu bagaimana mempertemukan kita dengan kesuksesan yang ada gitu. Mungkin yang tadi seperti Kak Giska bilang, mungkin lewat keluarga, ataupun teman, ataupun dari diri sendiri. Ya kan, keyakinan hati kita gitu. Kalau misalnya ada keraguan ya menurut aku kalau misalnya udah setengah-setengah gitu ya, jadi kayak mendingan ya udah deh cari yang yakinnya aja gitu. Mungkin itu cara Tuhan buat kasih jalan kan ke kita, mungkin rezeki kita memang di tempat lain dan kita yakin di tempat itu, ya udah di sana aja. Wah, nggak kerasa nih Kak Giska, ternyata kita sudah masuk ke penghujung waktu. Wow, seru banget ya Kak. Betul banget nih Kak Giska. Nah, pertama-tama juga aku pengen ngucapin rasa terima kasih banyak sebelumnya buat Kak Giska karena sudah mau menyempatkan waktunya Ya, terima kasih hadir juga sebagai bintang tamu spesial kita pada acara podcast segmen pertama kali ini. Ya,
aku juga berterima kasih kepada Herlang dan juga podcast Gabut ya, ke podcastnya Kabupaten Tangerang. Aku sangat berterima kasih karena sudah memberikan aku kesempatan untuk sharing-sharing nih dan kita cerita-cerita nih sama Herlang. Betul banget. Dan juga buat teman-teman sekalian, aku berharap dengan apa yang tadi kita berdua obrolkan, mungkin teman-teman sekalian bisa ambil nih sisi positifnya dan juga teman-teman juga bisa belajar bareng-bareng tentang bagaimana menyinggapi soal pencarian jati diri, juga soal insecure ataupun hal lainnya yang tadi sudah kita obrolkan bersama-sama. Mungkin cukup sekian segmen awal podcast kali ini yang bertemakan soal lilir atau lika-liku remaja yang sudah kita obrolkan bersama aku dan Kak Giska selaku Duta Genre Provinsi Banten tahun 2023. Sekian dari kami, Ayo Ting Ting is Sitting and thank you for everything. See you next time and bye-bye! Bye!